Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang akan kami bawakan berjudul Hayul Hadi, yang berarti sang pembawa petunjuk yang hidup di hati. Lagu ini diciptakan dengan penuh cinta untuk mengenang sosok Nabi Muhammad SAW. Bukan sekadar sebagai lirik dan nada, namun juga sebagai seruan hati untuk meneladani akhlak beliau. Konon, lagu ini tercipta dari kerinduan mendalam seorang penyair terhadap Rasulullah. Dari rindu itulah tercipta sebuah untaian syair yang akhirnya dilagukan menjadi Hayul Hadi. Kini, dengan penuh rasa cinta dan hormat, kami, kelas 9 Umar bin Khattab mempersembahkan Hayul Hadi, sebuah untaian salawat untuk Rasulullah. Semoga menghidupkan cahaya iman di setiap hati yang mendengar. Hayul Hadi bi'ajamal dhikra sallu ma'ana ya huddar fahuwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna tahal mughtar ayul adi Hayul Hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya huddar wa huwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal muhtar hayul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya huddar fahuwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal muhtar hadzal ladzi sara la ilahan thumma dana fatadalla hadzal ladzi sara la ilahan thumma dana fatadalla wa huwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna tahal muhtar hayul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya huddar fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna ta'al muhtar alal arsi raqal jamil wa kallamahu al maulal jalil alal arsi
Saqal jamil wa kallamahu al-maulal jalil Huwa imadi yaumal ma'adi Nabiyuna Qahal Muhtar ayyul hadi Hadi Bi ajmal zikra Sallu ma'ana Ma'ana ya Muhtar Wa huwa imadi Yaumal ma'adi Nabiyuna Tahal Muhtar nabiyuna Tahal Muhtar Pada suatu hari, Rasulullah hendak pergi ke kota Taif untuk berdakwah. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya Rasulullah pun tiba di kota Taif. Beliau langsung menemui para kabilah Taif untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Namun, para kabilah Taif dengan keras dan kasar menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah. Tidak, kau tidak boleh berdakwah di sini. Kami tidak mempercayai perkataanmu. Bahkan para penduduk Taif juga ikut mengusir dan melempari Nabi Muhammad dengan batu hingga kakinya terluka. Pergi kau, pergi. Iya, kembali saja sana ke kotamu. Hal-hal tersebut sangat menyakiti hati Rasul. Namun, beliau tetap diam dan meninggalkan kota Taif. Di saat itu, malaikat Jibril pun datang dan membisikkan kepada Rasul bahwa malaikat penjaga gunung siap untuk diutus. Wahai Rasulullah, jika kau mau akan kutimpakan gunung-gunung itu kepada mereka, kata sang malaikat penjaga gunung. Namun, alih-alih balas dendam, Rasulullah justru berdoa kepada Allah agar keturunan-keturunan penduduk Taif menjadi orang-orang yang menyembah Allah semata. Dan doa itu terkabul. Keturunan-keturunan penduduk Taif menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh kesabaran dan kemuliaan yang sangat luar biasa. Saat Rasulullah wafat di tanggal 12 Rabiul Awal, begitu banyak umatnya yang berduka. Kabar tersebut mengejutkan banyak orang, termasuk Umar bin Khattab. Setelah mendengar kabar bahwa Rasulullah telah wafat, Umar bin Khattab langsung marah dan tidak percaya. Umar bin Khattab langsung bergegas menuju ke masjid dan menaiki mimbar. Ia berkata, barang siapa yang berani berkata bahwa Rasulullah telah wafat akan bertemu denganku, akan kupenggal orang itu. Umar bin Khattab juga berkata bahwa orang-orang munafik telah menyebarkan isu kematian Nabi Muhammad untuk melemahkan kaum muslimin. Abu Bakar yang mendengar ada keributan di dalam masjid segera bergegas ke sana. Setelah sebelumnya Abu Bakar telah berkunjung ke rumah Rasul dan tahu bahwa Rasulullah memang telah wafat. Abu Bakar berusaha menenangkan Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab tidak mau mendengar. Ia tetap marah dan berkata bahwa Rasulullah belum wafat. Kemudian perlahan-lahan Abu Bakar menaiki mimbar dan membacakan surat Ali Imran ayat 144 yang menjelaskan bahwa Rasulullah juga manusia dan pasti akan wafat. Umar bin Khattab yang sebelumnya sangat hafal ayat tersebut seketika lupa karena saking sedihnya kehilangan Rasul.
Umar bin Khattab yang berbadan besar dan biasanya gagah seketika lesu, jatuh ke tanah, tak berdaya menghadapi kenyataan bahwa Rasulullah telah wafat. Deketin lagi. Umat-umat yang mendengarnya pun ikut berduka. Ibu, bapak, ustadz, ustazah, dan teman-teman sekalian, sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga dari cerita tadi kita bisa meneladani akhlak Rasulullah yang baik, pemaaf, dan penuh kasih sayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia teladan bagi kita semua sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Engkau mengenalnya, insan yang utama. Siapakah kiranya Lelaki pilihan menjadi utusan. Ia menunjukkan Jalan kebenaran. Muhammad kukira Baik hatinya, baik hatinya, santun perangainya, sungguh santun perangainya, jujur katanya, tak pernah dusta. kita menyayangnya. Bersolawatlah baginya. Ia teladan bagi kita semua. Ialah teladan kita Sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad Namanya ikuti jalannya. Engkau mengenalnya, insan yang utama. Siapakah kiranya Lelaki pilihan menjadi utusan. Ia menunjukkan jalan kebenaran. Muhammad kukira Baik hatinya, baik hatinya, santun perangainya, sungguh santun perangainya, jujur katanya, tak pernah dusta. kita menyayangnya. Bersolawatlah baginya. Ia teladan bagi kita semua. Ialah teladan kita Sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad Namanya ikuti jalannya. Sebelum kami tutup, kami ada pantun nih. Jangan lupa cakepnya ya. Impian kami pergi ke Mekah. Cakep. Untuk menunaikan ibadah haji. Kami dari kelas 9 UPK mengucapkan sekian